Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Fatia Utami dari jurusan manajemen. Di sini saya akan membandingkan dua jurnal mengenai bank atas tugas akhir yaitu UAS dari mata kuliah manajemen dana, bank, dan akuntansi. Baik, kita mulai dari judul jurnal ke-1. Judul jurnal ke-1 yaitu pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Studi kasus pada Bank Rakyat Indonesia. Penulisnya yaitu Suci Prihartini dan Imade Dana. Mereka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Jurnal ini berasal dari e-Jurnal Manajemen Unut, volume 7, nomor 3, 2018. Untuk jurnal kedua, judulnya yaitu Pengaruh LDR, NIM, NPL, dan BOPO terhadap harga saham pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Penulisnya yaitu Arif Yuswanto Nugroho dan Fatisyatur Rahmania dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Jurnal ini berasal dari Jurnal Kosmatik volume 1 nomor 1 April 2020. Baik, persamaan dari kedua jurnal. Yang pertama adalah kedua jurnal tersebut berkenaan dengan pengaruh rasio keuangan pada Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, objek penelitian kedua artikel sama, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga, menggunakan rasio NPL dalam perhitungannya. Yang terakhir, dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Lalu terdapat perbedaan. Yang pertama, kedua jurnal di atas memiliki variabel yang berbeda, yaitu pada jurnal pertama menggunakan rasio CAR dan ROA terhadap penyaluran kredit usaha. Pada jurnal kedua menggunakan LDR, NIM, BOPO terhadap harga saham. Lalu perbedaan yang kedua, tahun penulisan artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan, yaitu jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2018 dan jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2020. Penjelasan singkat mengenai judul di atas. Yang pertama, untuk jurnal pertama, penyaluran kredit usaha yaitu jenis pinjaman untuk membantu pelaku UMKM. Alasan memakai rasio CAR, NPL, dan ROA dalam meneliti penyaluran kredit usaha yaitu dikarenakan 1. Rasio CAR menunjukkan kemampuan menyediakan dana untuk menampung resiko atas kerugian dari kegiatan operasional. Yang kedua, rasio NPL menunjukkan rasio kredit bermasalah dapat diketahui dengan membandingkan teori kredit bermasalah dengan total kredit. Yang terakhir, rasio ROA menunjukkan laba pada kinerja bank dalam menghimpun dananya. Hal tersebut memperjelas hubungan CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Untuk penjelasan yang kedua, yaitu untuk jurnal kedua, yaitu harga saham, yaitu harga yang ditetapkan suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki kepemilikan saham. Alasan memakai rasio LDR, NIM, NPL, dan BOPO dalam meneliti harga saham yaitu dikarenakan LDR menunjukkan bagaimana kompetensi membayar kembali kewajiban bank terhadap nasabah. Yang kedua, NIM menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya menghasilkan pendapatan bunga bersih.
Yang ketiga, NPL menunjukkan rasio pinjaman yang bermasalah terhadap total pinjaman kredit. Yang keempat, BOPO menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Baik, kita lanjut ke abstrak. Saya akan membacakan abstrak untuk jurnal pertama. Bank Rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia dengan program kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Faktor internal yang mempengaruhi penyaluran KUR yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR dan Non-Performing Loan atau NPL dan Return on Asset atau ROA. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR dan NPL terhadap penyaluran KUR dengan ROA sebagai mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan studi kasus di Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai 2016. Metode pengumpulan data yaitu observasi non-partisipan dengan mengakses website www.bri.co.id dan menggunakan teknik analisis jalur dengan model substruktur. Hasil pengujian pada substruktur 1 mengidentifikasi bahwa CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil substruktur 2 mengidentifikasi bahwa CAR, NPL, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR, dan hasil uji Sobel mengidentifikasi bahwa ada pengaruh tidak langsung antara CAR dan NPL terhadap penyaluran KUR dengan ROA sebagai mediasi. Pada abstrak untuk jurnal kedua, penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan jenis prediksi dari beberapa faktor fundamental yakni rasio keuangan sebagai variabel independen yang terdiri dari LDR, NIM, NPL, BOPO terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Metode pada penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan objek penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan tahun pengamatan 2017 sampai dengan 2019. Analisa dari penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan dibantu dengan software SPSS 22. Hasil uji regresi secara parsial variabel independen yaitu LDR sebagai variabel pertama X1 dengan nilai 0,026 lebih kecil dari 0,05 terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, NIM dengan nilai 0,012 lebih kecil dari 0,05 terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham yaitu NPL dengan nilai 0,007 lebih kecil dari 0,05 terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Untuk BPO dengan nilai sin terhadap 0,001 lebih kecil dari 0,05 terbukti mempunyai pengaruh positif dan sin terhadap harga saham. Secara simultan, variabel LDR, NIM, NPL, dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan nilai sin 0,000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien determinasi R-square menunjukkan angka sebesar 0,78. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen guna mendeskripsikan variabel dependen sebanyak 78%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
Lalu untuk perbandingan pada abstrak, untuk jurnal 1, dalam abstrak penulis menyampaikan tujuan penelitian. Namun, isi abstrak dominan menyajikan informasi metode pengumpulan data. Abstrak tidak menyajikan informasi latar belakang penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Hal ini akan membuat pembaca sulit secara keseluruhan dari isi abstrak. Yang kedua, untuk jurnal kedua, dalam abstrak, penulis menyampaikan informasi metode kuantitatif, deskriptif. Abstrak tidak menyajikan informasi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulan penelitian. Saya akan melanjutkan mengenai perbandingan pada latar belakang. Di sini latar belakang dari jurnal pertama yaitu peran utama keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting, yaitu sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia serta upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pendapatan. Aktivitas UMKM ternyata masih menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah masalah permodalan yang merupakan faktor kritis bagi UMKM. Masalah ini masih sulit dicarikan solusinya oleh para ahli di negeri ini. Kusuma 2014. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang melayani kebutuhan modal bagi pelaku UMKM dan telah memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia dengan program kredit usaha rakyat. KUR adalah jenis pinjaman dalam pemerintah untuk pelaku UMKM yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dijalankan melalui bank dalam upaya meningkatkan perekonomian negara. Dudin 2017. KUR mempunyai manfaat yang cukup besar bagi perekonomian rakyat dan bagi bisnis perbankan. Menurut Laksana 2016, keuntungan yang diperoleh pedagang bisa meningkat setelah mendapatkan pemberian KUR atau kredit usaha rakyat. Penyaluran KUR Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2019 sampai 2016 terus mengalami fluktuasi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Penyaluran kredit membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas seperti investasi, konsumsi, serta distribusi. Semua aktivitas tersebut berhubungan dengan penggunaan uang yang juga merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Untuk latar belakang jurnal kedua, yaitu perkembangan dunia perbankan akhir-akhir ini memang cukup pesat, terbukti dengan banyaknya produk inovasi yang sangat kreatif, bermunculan di era perbankan 4.0. Persaingan yang cukup ketat di dunia perbankan membuat sektor perbankan harus jeli dalam menghadapi persoalan internal maupun eksternal. Peralihan dunia manual ke dalam dunia berbasis teknologi informasi pada dasarnya membuat para bankir harus menyiapkan dana yang lumayan besar guna mensupport kehadiran industri 4.0 berbasis sistem teknologi dan komputerisasi online. Kehadiran era 4.0 pada industri perbankan sebetulnya mampu membuat sektor perbankan tersebut semakin luas dalam mengembangkan usaha dan meraup keuntungan yang lebih maksimal. Salah satunya pengembangan produk berupa mobile banking yang membuat para penggunanya bisa bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Era 4.0 merupakan era di mana para pengguna jasa perbankan ini dimanjakan dengan berbagai fitur canggih yang disuguhkan oleh jasa perbankan guna mempermudah dan memberikan solusi yang efektif dan efisien kepada para nasabahnya. Semakin banyak nasabah yang memberikan sinyal positif, maka mengakibatkan semakin banyak pula investasi yang tertanam pada bank tersebut. Kondisi ini membuat kinerja keuangan pada perbankan tersebut semakin sehat dan baik serta mampu menumbuhkan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi.
bukan hanya transformasi dan sistem manual ke sistem teknologi yang harus diperhatikan dalam sektor perbankan, namun sektor kinerja keuangan yang dihasilkan selama periode berjalan juga hal terpenting yang menjadi fokus penting di dunia perbankan. Karena berjalan juga hal terpenting yang menjadi fokus penting di dunia perbankan. Karena kinerja keuangan merupakan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dihasilkan, di mana jika kinerja keuangannya buruk, maka perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya juga dipastikan buruk. Seorang investor mayoritas akan memperhatikan kinerja keuangan suatu perusahaan sebelum menanamkan modalnya untuk berinvestasi, atau apakah investor tersebut memutuskan untuk melanjutkan investasi atau tidak melanjutkan lagi. Semua tergantung dari kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui rasio keuangan perusahaan tersebut. Banyak cara investor dalam menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan, salah satunya dengan menganalisa beberapa rasio keuangan yang nantinya akan mencerminkan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Dikombinasikan dengan pergerakan harga saham yang cenderung fluktuatif. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1895 dan sampai sekarang Bank Rakyat Indonesia masih bertengger menjadi salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi salah satu bank yang milik pemerintah yang produknya bisa dinikmati semua kalangan, baik dari perkotaan hingga pedesaan. Kondisi kinerja keuangan terhadap harga saham sangat menarik untuk dibahas dan lalu perbandingan pada latar belakangnya. Untuk jurnal pertama, isu yang diteliti. Yang pertama adalah aktivitas UMKM masih menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah masalah permodalan yang menjadi faktor kritis bagi UMKM. Yang kedua, penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat. BRI terus mengalami fluktuasi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga, dari fenomena tersebut, penulis mencoba untuk meneliti dan mengevaluasi pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat. Untuk jurnal kedua, isu yang diteliti yaitu kehadiran era 4.0 pada industri perbankan membuat persaingan cukup ketat. Yang kedua, kinerja keuangan sangat mempengaruhi bagaimana investor menimbang untuk menanamkan modal investasi. Yang ketiga, dari fenomena tersebut, penulis mencoba untuk meneliti dan mengevaluasi pengaruh LDR, NIM, NPL, BOPO terhadap harga saham. Hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian. Untuk jurnal pertama, yaitu KUR atau kredit usaha rakyat, mempunyai manfaat yang cukup besar bagi perekonomian rakyat dan bagi bisnis perbankan. Di Bank BRI melayani kebutuhan modal bagi pelaku UMKM. Untuk itu, BRI perlu mengetahui faktor internal yang mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat agar terhindar dari fluktuasi. Untuk jurnal kedua, hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian yaitu kondisi kinerja keuangan terhadap harga saham sangat menarik akhir-akhir ini untuk dibahas. Kemudian banyak cara para investor dalam menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Salah satunya dengan menganalisis beberapa rasio keuangan. Untuk itu, Bank Rakyat Indonesia perlu mengetahui kinerja keuangan dalam proksi rasio keuangan untuk mengetahui tingkat baik perusahaan terhadap harga saham. Yang terakhir ada alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Untuk jurnal 1 yaitu penyaluran kredit usaha rakyat merupakan salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
Menyalurkan dana dalam bentuk kredit berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun bank melalui simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk jurnal kedua, alasan mengapa topik ini penting dibahas yaitu harga saham menjadi faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi. Harga saham sendiri merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Harga saham adalah harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terhadap kepemilikan saham. Di sini juga saya akan membandingkan perbandingan terhadap metodologi penelitiannya. Untuk jurnal pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif yang menjadi studi kasus di Bank Rakyat Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode observasi non-partisipan. Metode pengumpulan data dengan metode ini yaitu pengamatan dan mencatat serta mempelajari uraian dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis, serta mengakses website resmi Bank Indonesia melalui www.bi.go.id dan juga melalui website BRI melalui www.bri.co.id. Variabel bebas dan terikat. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat dan satu variabel mediasi. Variabel terikatnya adalah KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Variabel bebasnya adalah CAR dan NPL. Kemudian variabel mediasinya adalah ROA atau Return on Asset. Teknik analis. Teknik analis yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis yang merupakan perluasan jalur regresi linear berganda. Untuk jurnal kedua, desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian dengan data diperoleh dalam bentuk angka. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode dengan cara data yang diperoleh dalam bentuk angka kemudian diolah dengan metode statistik dengan alat bantu software SPSS 22. Variabel bebas dan terikat. Penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu harga saham dan 4 variabel bebas yaitu LDR, NIM, NPL, dan juga BOPO. Teknik analis. Teknik analisis yang digunakan untuk pengolahan data, yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hasil dari kedua jurnal. Untuk jurnal pertama, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pengaruh langsung CAR terhadap penyaluran ROA yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti semakin tinggi kecukupan modal pada bank maka akan berpengaruh pada menurunnya laba perusahaan yang tercermin dari rasio ROA atau Return on Asset. Yang kedua, pengaruh langsung NPL terhadap penyaluran ROA yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti semakin besar kredit bermasalah, maka pendapatan yang tercermin melalui ROA juga akan berkurang. Yang ketiga, pengaruh langsung CAR terhadap penyaluran KUR yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Ini berarti kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit UMKM yang tercermin pada kredit usaha rakyat. Yang keempat, ada pengaruh langsung NPL terhadap penyaluran KUR yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti tingginya kredit bermasalah akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan.
Selanjutnya ada pengaruh langsung ROA terhadap penyaluran kredit usaha rakyat, yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti kemampuan menyalurkan kredit perbankan berkurang karena bank memiliki laba yang tinggi tetapi resiko kreditnya juga tinggi. ROA mampu memediasi pengaruh CAR terhadap penyaluran KUR. Ini berarti kecukupan modal Bank Rakyat Indonesia yang tinggi mampu melindungi bank dari resiko yang terjadi, sehingga kinerja bank akan meningkat yang berakibat pada meningkatnya profitabilitas sehingga mampu meningkatkan volume penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat. Kemudian ROA mampu memediasi pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Ini berarti NPL akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga pendapatan bank yang tercermin melalui ROA akan berkurang. Oleh karena itu, kenaikan kredit macet akan mengurangi pendapatan bank. Saat pendapatan bank berkurang, maka akan mengurangi jumlah penyaluran KUR. Untuk hasil dari jurnal kedua, saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan hasil paparan di atas yaitu perhitungan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu 1. Variabel independen yang terdiri dari LDR, NIM, NPL, dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham. Yang kedua, secara simultan atau serentak, variabel independen yang terdiri dari LDR, NIM, NPL, dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham. Dan yang terakhir, dari uji ketepatan model variabel independen mampu menerangkan variabel dependen sebesar 78%. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal pertama, pada Bank Rakyat Indonesia, dari segi penyaluran kredit usaha mengalami idle fund atau dana menganggur karena banyaknya dana yang tidak disalurkan namun CAR yang relatif tinggi. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia juga mengalami kredit macet dari nasabah. Hal inilah yang perlu dibenahi oleh BRI dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk bisa mencapai tujuan. Salah satunya adalah mengelola dana yang menganggur dengan berbagai strategi yang efektif dan sesuai, serta nasabah disarankan memenuhi kewajiban membayar kredit, sehingga Bank Rakyat Indonesia mampu meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat yang bermanfaat bagi nasabah itu sendiri. Untuk jurnal kedua, pada Bank Rakyat Indonesia dari segi saham cenderung meningkat. Dari perhitungan LDR yang menunjukkan batas cukup sehat mengartikan bahwa Bank Rakyat Indonesia dalam menyalurkan kreditnya mengedepankan prinsip prudensial. Hal ini berarti berkaitan dengan jurnal 1 mengenai penyaluran kredit. Sebagaimana harga saham ternyata dapat dipengaruhi oleh penyaluran kredit usaha rakyat sebagai cara efektif untuk memperbanyak investasi pada Bank Rakyat Indonesia. Kemudian, dilihat dari perhitungan NIM dan NPL mengalami peningkatan pada harga saham. Bank Rakyat Indonesia dalam pengelolaan kreditnya sangat efisien, sehingga sebagai indikator profitabilitas membuat ekspektasi para investor tetap percaya dan yakin untuk tetap berinvestasi di Bank Rakyat Indonesia dan menyebabkan harga saham cenderung meningkat. Pada perhitungan BOPO juga menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia sangat efisien biaya operasionalnya. Hal ini mendorong investor tetap menginvestasikan dananya pada Bank Rakyat Indonesia. Dari keterangan tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Bank Rakyat Indonesia sangat baik
terhadap harga saham dibandingkan terhadap penyaluran kredit usaha untuk UMKM. Baik, itulah mengenai perbandingan kedua jurnal mengenai bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.